Halo, selamat malam. Nama saya Randy. Oke, tadi Ernest sempat ngomongin Indonesia Bahrain. Menarik topiknya nih. Oke, gue itu lumayan suka nonton film ya. Jadi ada iklan, gue nonton iklan film Indonesia nih. Wih, film Indonesia baru nih. Irfan Bahdim, Jaya. Tahu filmnya? Tahu filmnya? Irfan Bahdim, Kim ya, itulah ya. Itu ya. Oke, nah, terus gue itu gue bukan termasuk orang yang suka nonton bola gitu. Jadi Indonesia Bahrain, wah nggak apa-apa deh. Gua semangat karena ada Indonesia. Bareng-bareng sama teman gua nih satu kantor nonton Indonesia Bahrain. Oke, nah di dalam pikiran gue ya kan karena gua udah nonton, bukan belum nonton gue. Gua udah ngeliat iklannya Irfan Bahdim filmnya. Ntar judulnya gue kasih tonton. Jadi, wah ini semoga ada filmnya Irfan Bahdim juga yang main ya kan. Wah menang dong ya kan. Ternyata bukan. Jadi, wah itu yang menurut gue judul film itu salah total menurut gue. Kenapa? Harusnya nih judul film itu tendangan bukan dari langit, tendangan menuju langit. Gila ya, kalau misalnya dibikin iklan ya kan, Bahdim nendang, das gitu kan, ditangkap penonton. Gila, tendangan menuju langit, gak ada yang masuk. Gila banget. Oke, nama gue Randy Yusuf Satria Sularto. Nah ini menarik nih. Kenapa? Karena setiap nama itu mencerminkan dari ciri khas seseorang. Sama. Ini berbanding terbalik sama di hidup gue. Coba, Randy ya, nama gue R-E-N-D-Y. Dan setiap gue kenalan sama orang, halo nama gue Randy Sat. Udah oke. Besok lagi ketemu, halo Ran, apa kabar? Bukan A-E. Gila. Ini adalah kecenderungan orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia tuh selalu kayak, gue pengen tuh bule-bule. Gue pengen berlagak keren. Jadi apa-apa Inggris ya kan. Halo, kalau orang Inggris kan nyebutnya hey Randy R-A-N-D-Y. Ini R-E-N-D ya. Aduh salah. Lanjut kita ke suku kata ketiga, Satria. Yusuf kata Satria. Kenapa? Satria adalah seorang hero ya kan. Jagoan yang dimana berani melawan apapun. Yang gue kira-kira sampai umur 15 tahun itu gue gue Satria, Randy Satria. Wah ini gue pemberani dan tangguh, bukan pembohong. Oke, Satria harusnya berani sama apa-apa. Gue setan gue pernah lihat dan gue cuma bengong. Gue nggak tahu itu apa. Sampai gue pas umur ya SMA gitu, wah gue udah pernah lihat setan gitu kan. Oke, kenapa? Gue ini berbanding terbalik Satrianya. Kenapa? Karena sama kecoa gue takut. Iya. Tenang. Kecoa ini, pasti ada ya cewek-cewek. Ya, kecoa ini jijik. Enggak, kalau gue tuh enggak. Gue takut sama dia bukan karena dia jijik, tapi karena dia bisa terbang. Kecoa terbang, wah kalau gue lagi di WC ya kan malam-malam ya kan, abis nonton film-film yang agak-agak berwarna biru, WC, fak gitu ya kan. Ini sound effect. Tahu dong bermain, ya kan? Ini di ibaratnya nyekolahin dedek sih. Iya, tiba-tiba di kamar mandi ada kecoa dan terbang, gue keluar bugil nggak apa-apa, udah gue hinggap di sini itu kecoa, ampun. Lanjut ke suku kata keempat, Randy Yusuf Satria Sularto. Ini dia paling gue sering disangkain lu siapa yang Soeharto sih, ya ampun gue pengen rezekinya aja. Gila ya, Sularto, itu beda satu huruf tuh emang bisa membuat apa ya namanya ya, anggapan orang beda-beda tentang diri lo. Terakhir, Yusuf, ini dia favorit gue nih, nama Yusuf. Kalau di dalam 25 nabi di agama Islam ya, Nabi Yusuf itu terkenal, ini gue baca di madrasah dulu. Jadi, benar baca Al-Quran gue hatam sekali doang. Sama dong. Yes. Lu? Oke, jadi Nabi Yusuf ya itu Nabi ke ya berapa lah ya? Terkenal nih. Ini satu ciri khas dari Nabi Yusuf. Dia paling baik. Gue baik. Kau baik. Oke, setengahnya masih ada yang mirip lah ya sama ciri khas gue baik. Kata orang. Terus Nabi Yusuf itu terkenal satu yang ini menurut gue agak ini kenapa? Mama kenapa kamu memberi nama saya Yusuf? Nabi Yusuf itu terkenal paling ganteng. Ganteng. Oh, gue ganteng. Gak ada, sumpah itu pasti bohong. Ya kan? Kenapa? Ini muka ini adalah muka lucu, bukan ganteng. Iya, gue sama sekali gue punya pacar, punya mantan pacar. Ih, kamu lucu deh. Kamu ganteng, itu hinaan buat gue. Ya gue tahu lah ya. Oke.
kenapa gue bisa bilang gue lucu? Karena gue sempat ikut ini ya, teater gitu ya. Jadi gue berakting, gue suka berakting gitu. Dan gue punya panutan, jadi gue sutradara teater gue itu dia mengajari gue segala macam, acting segala macam. Dia punya satu quotes namanya quotes-nya berbunyi itu acting is living truthfully under imaginary circumstances. Artinya dilarang merokok sembarangan. Bukan. Jadi artinya acting itu adalah lu hidup jujur di dalam sebuah keadaan yang imajiner. Keren banget ya sih. Oke, dan ini nih lucunya, ini gue pernah terapkan nih di dalam kehidupan nyata. Gue dua orang temen gue, kita coba yuk kita terapkan nih ilmu acting kita di dunia nyata nih. Gue waktu itu abis pentas, jadi gue nginep di hotel. Teater bisa nginep di hotel ya kan. Terus gue manggil taksi, gue mau pulang nih. Gue mau bertiga sama temen gue mau pulang. Maaf, bellboy atau apapun namanya itu, office boy gitu. Mas mau ini dong, taksi dong mas gitu. Tiga. Nah terus habis itu gue masuk ke dalam nih. Gue masuk ke dalam hotel. Pas taksi datang, gue buru-buru bertiga lari. Masuk brak, jalan pak. Film action banget ya sih. Ya kan, gue jalan, pas gue di dalam taksi ya kan, gue mau pas bertiga pasang muka tegang. Tukang taksi yang sampai nggak mau ngomong sama kita karena tukang taksinya itu gue bisa nebak karena dia itu datang dari daerah, jadi ya berasa lah ya orangnya ya kalau soal dari daerah ya. Oke, nah terus gue di dalam terjadilah dialog menarik nih. Jadi pertama dari gue, men. Ini acting ya. Jadi gue memang udah niat dari awal sebelumnya nih, gue acting. Men, tadi mayatnya lu simpan di mana? Taksinya. Udah mulai koin. Temen gue balas, tetap dengan acting. Wah, tenang aja. Pokoknya tadi udah gue umpetin, pokoknya di dalam lemari udah gue kunci, darah semua udah gue bersihin semua, jejak udah nggak ada, tinggal tunggu telepon dari bos. Dalam hati bisik-bisik, tapi tetap yang bisa didengar sama si sopir taksi itu kan. Dia udah, wah ini dapat itu ya, sopir taksi udah mulai agak-agak grogi gitu kan. Oke, teman gue yang di depan cuma diem aja. Jadi di depan tuh dia yang paling paling gede, hitam, ya kan. Gue taruh di depan, jadi sopir taksinya sosok panik gitu, padahal wah kita di dalam perut nih, saya mau ketawa gue gitu. Nahannya tuh susah banget. Terus pokoknya kita terus ngobrol di belakang gitu sampai akhirnya si teman gue yang di depan dia yang hitam ini teriak, diam, udah jangan diomongin lagi, kita tinggal tungguin bos kita aja, udah diam. Makin percaya dong si tukang taksi ini, seperti ini kan, ya kan. Terus tiba-tiba teriak dia, Pak. Pas dia bilang Pak, emang sih kalau ini kan manusia tuh suka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat ketika dia dalam keadaan panik, bisa lompat bisa apapun lah. Pas dia bilang Pak, dipegang gitu kan, ampun mas gitu. Wah gila banget, setirah, wah aduh gila, itu memang wah. Tapi itu membuktikan kalau misalkan ilmu itu berhasil ya kan, bisa ini beneran. Itu salah satu momen-momen hampir mati gue gitu. Oke, itu salah satu quotes dari panutan gue gitu kan, sutradara teater waktu itu gue belajar. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin untuk orang panutan itu ya mirip sama yang ini. Gue punya 3 orang yang harus gue temuin sebelum gue mati. Menarik nih. Yang pertama, yang pertama itu Ariel Peter Pan. Sorry, itu begitu baru. Peter Pan, karena kenapa? Semua orang udah pada tahu karena dia berhasil menghapus ini rasa penasaran gue terhadap 2 orang wanita yang hot menurut gue ya kan. Iya dong, yang nonton sampai begini gitu kan. Nah, kedua adalah Ahmad Dhani. Gue seumur-umur gue pernah pengen banget kenalan sama Ahmad Dhani, ngobrol bareng gitu tentang pikiran. Kenapa? Karena dulu waktu gue kuliah gitu waktu musik muda gitu kan, gue suka keliling-keliling sama teman gue gitu. Ya cuma menghabiskan waktu aja, terus tiba-tiba muncul ide gila, men, gue penasaran deh rumahnya Ahmad Dhani kayak gimana sih. Tiba-tiba teman gue tahu, wah gue tahu tuh daerah sekitar PI deh kalau nggak salah tuh di sekitar PI gue, atau kalau sekarang udah pindah. Dan akhirnya kita datang lah ke sana kan, datang gitu naik mobil berdua, dan pas gue lihat, wah gue amazed banget. Catnya ya, kita komentar dari catnya dulu. Warna hitam, edgy ya kan, cutting edge ya kan, musisi, seniman, warnanya beda, sampai putih, hijau terang-terang, hitam. Nah, gimana hitam tuh ya? Warna-warna kelam gitu. Pas gue lebih dekat lagi, ini yang membuat gue pengen kenalan sama dia. Di tembok-tembok pagarnya itu ada fotonya dia lagi. Itu wah, coba ya dalam akal sehat ya.
Lu ngapain pasang foto lu dipigurain sama anggota band lu di tembok pagar depan rumah lo yang bisa diambil sama orang? Itu aneh banget. Jadi apa tuh maksudnya waktu itu dia sama The Rock-nya yang bule ya, yang orang-orang bule itu ya, gue nggak tahu siapa itu orang-orangnya, dan ditaruh aja di depan rumahnya itu, sat. Itu buat gue itu sangat ini ya, apa namanya, bikin gue curious banget. Kenapa sih lu taruh itu di depan rumah lo? Apakah tikus takut sama muka-muka lo untuk biar ada tikus? Ya kan, atau maling? Nah, yang terakhir, satu orang yang ingin banget gue temuin sebelum gue mati adalah pasti lo semua nggak ada yang nggak tahu di mana jam sekitar 2-3 tahun lalu ada koran yang harganya cuma Rp1.000 yang dijual bebas di abang-abang pinggiran, namanya lampu merah. Ada yang tahu lampu merah? Sekarang berubah jadi lampu hijau. Gue nggak tahu kenapa, mungkin udah boleh jalan. Ya boleh jalan kan ya. Kenapa? Itu hubungannya ada erat banget sama orang ini. Orang ini adalah seorang editor dari lampu merah. Kenapa gue pengen ketemu dia? Karena setiap headline, setiap tagline, apa namanya yang di depan halaman pertama nih, yang gue beli Rp1.000, gue langsung lihat di depan, gede-gede tulisannya. Nih, salah satu alasan kenapa gue pengen ketemu dia dan kenalan nama dia adalah tagline seperti ini bunyinya. Besar-besar ya, ceritanya gue. Ini ibaratnya headline nih. Di sini gede, setengah halaman persis, setengah halaman. Judul yang di atas adalah pergi tanpa pamit. Di bawahnya pulang tanpa kepala, gila banget ya kan? Itu headline yang menurut gua sangat gokil banget. Ditambah lagi di bawahnya ada foto di mana ada korbannya, ya kan? Yang disensor badannya bukan kepalanya. Oke, terima kasih, saya Randy Yusuf. Sampai selatan. Terima kasih.